Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana sejarah megah Nusantara kembali hidup. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah salah satu penguasa penting dari Majapahit, Wikramawardhana. Seorang raja yang memimpin di tengah gejolak perang saudara dan perpecahan, namun juga membawa pengaruh besar dalam hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar Asia. Siapakah Wikramawardhana? Bagaimana ia menghadapi tantangan besar yang mengantam kejayaan Majapahit? Temukan jawabannya hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Mari kita mulai perjalanan ini. Wikramawardhana adalah penguasa kelima dari Kerajaan Majapahit. Ia merupakan putra dari Dyah Nertaja, yang juga dikenal sebagai Putri Iswari, adik kandung Raja Hayam Wuruk. Setelah Maharani Kusumawardhani, yang merupakan penguasa kelima sekaligus putri dari Hayam Wuruk, wafat pada tahun 1400 tanpa meninggalkan keturunan, takhta Majapahit seharusnya diwariskan kepada Bre Wirabhumi. Namun, konflik atas suksesi ini memicu terjadinya Perang Paregreg. Dalam konflik tersebut, Wikramawardhana berhasil mengalahkan dan membunuh Bre Wirabhumi, yang kemudian mengukuhkan dirinya sebagai Maharaja ke-6 Majapahit, memerintah antara tahun 1406 hingga 1429. Dalam catatan para raton, Wikramawardhana memiliki gelar resmi Brahyang Wisesa Aji Wikramawardhana, sedangkan nama aslinya adalah Gagaksali. Ia merupakan putra dari Raden Sumana, yang bergelar Singhawardhana dan memegang jabatan sebagai Bre Paguhan. Ibunya, Dyah Nertaja, adalah Bre Pajang. Permaisuri Wikramawardhana adalah Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk yang lahir dari Sri Sudewi, yang juga dikenal sebagai Paduka Sori. Menurut catatan Nagarakretagama, ditulis pada tahun 1365, Kusumawardhani dan Wikramawardhana telah menikah pada saat itu. Mengingat usia Hayam Wuruk baru sekitar 31 tahun saat naskah ini disusun, dapat disimpulkan bahwa keduanya dijodohkan sejak kecil. Dari pernikahan mereka, lahir seorang putra mahkota bernama Rajasa Kusuma, yang bergelar Hyang Wekasing Sukha. Namun, Rajasa Kusuma meninggal dunia sebelum sempat naik takhta. Selain itu, para raton mencatat bahwa Wikramawardhana memiliki 3 anak dari seorang selir, yaitu Bre Tumapel, Suhita, dan Kertawijaya. Bre Tumapel lahir dari Bre Mataram, seorang putri dari Bre Pandansalas. Ia ditunjuk sebagai putra mahkota menggantikan Rajasa Kusuma, tetapi juga meninggal dunia sebelum sempat menjadi raja. Akhirnya, Suhita, anak perempuan Wikramawardhana dari Bre Daha, putri Bre Wirabhumi, menjadi penerus takhta Majapahit. Pada masa penulisan Nagarakretagama tahun 1365, Kusumawardhani memegang jabatan sebagai Bre Kabalan sekaligus putri mahkota, sedangkan Wikramawardhana menjadi Bre Mataram yang bertanggung jawab atas urusan perdata. Setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389, Wikramawardhana dan Kusumawardhani memerintah Majapahit secara bersama-sama. Jabatan Bre Mataram yang sebelumnya dipegang oleh Wikramawardhana kemudian diserahkan kepada salah satu selirnya, yang merupakan putri dari Ranamanggala Bre Pandansalas. Selir tersebut menikah dengan Surawardhani, saudari Wikramawardhana, yang menjabat sebagai Bre Kahuripan. Dengan demikian, Wikramawardhana menikahi keponakannya sendiri sebagai salah satu selirnya. Rajasa Kusuma, sang putra mahkota, diduga mewarisi jabatan Bre Kabalan dari ibunya, Kusumawardhani, meskipun hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam para raton. Di sisi lain, perselisihan mulai muncul pada tahun 1389 antara Bre Wirabhumi dan Wikramawardhana. Penyebabnya adalah keputusan Wikramawardhana untuk memberikan gelar Bre Lasem kepada permaisurinya, Kusumawardhani. Keputusan ini menuai keberatan karena gelar tersebut saat itu sudah dipegang oleh Nagarawardhani, yang merupakan adik Wikramawardhana dan istri dari Bre Wirabhumi. Ketegangan akibat perebutan gelar Bre Lasem ini menciptakan konflik yang lebih besar, memecah kerajaan menjadi 2 kubu, yaitu Istana Barat dan Istana Timur. Pada tahun 1398,
Kerajaan Majapahit melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan Singapura yang dipimpin oleh Iskandar Shah. Serangan ini dipicu oleh peristiwa internal di Singapura, di mana Iskandar Shah menuduh salah satu selirnya melakukan perzinaan. Sebagai hukuman, selir tersebut dipermalukan secara terbuka dengan cara ditelanjangi di depan umum. Tindakan ini membuat ayah dari selir itu, Sang Rajunatapa, yang merupakan seorang pejabat penting di pengadilan Iskandar Shah, merasa sangat marah. Dalam rangka membalas dendam, Sang Rajunatapa secara diam-diam menghubungi Wikramawardhana, penguasa Majapahit, dan mendorongnya untuk menyerang Singapura. Majapahit merespons undangan ini dengan mengerahkan armada besar yang terdiri dari sekitar 300 kapal perang utama dan ratusan kapal pendukung, membawa tidak kurang dari 200.000 prajurit. Pasukan Jawa awalnya bertempur melawan penduduk Singapura di luar benteng pertahanan kota. Setelah pertempuran sengit, penduduk Singapura akhirnya terpaksa mundur ke dalam tembok benteng untuk melindungi diri. Pasukan Majapahit kemudian mengepung kota dengan ketat, berulang kali mencoba menyerang dan meruntuhkan benteng tersebut. Setelah sekitar 1 bulan pengepungan, persediaan makanan di dalam benteng mulai habis. Penduduk yang bertahan menghadapi kelaparan. Pada saat kritis ini, Sang Rajunatapa, yang bertanggung jawab atas distribusi bahan pangan, melancarkan rencana pengkhianatannya. Ia memberikan informasi palsu kepada raja dengan mengatakan bahwa gudang kerajaan sudah kosong. Akibatnya, penduduk yang berlindung di dalam benteng tidak mendapatkan makanan, memperburuk kondisi mereka. Dalam keadaan lemah, mereka tidak dapat melawan ketika pasukan Majapahit melancarkan serangan terakhir. Serangan ini berakhir dengan pembantaian besar-besaran. Setelah salah satu gerbang utama benteng dibuka atas perintah seorang menteri, prajurit Majapahit menyerbu masuk dan menyerang penduduk yang tidak berdaya. Catatan sejarah dari Malay Annals menggambarkan peristiwa ini dengan menyebutkan bahwa darah mengalir seperti sungai, dan noda merah yang terlihat di tanah Singapura diyakini berasal dari darah pembantaian ini. Menyadari bahwa kekalahan sudah tak terelakkan, Iskandar Shah dan sejumlah pengikutnya melarikan diri dari Singapura, meninggalkan kerajaan dalam kehancuran. Pada tahun 1389, konflik mulai mencuat antara Wikramawardhana, penguasa Majapahit, dan Bre Wirabumi, salah satu anggota keluarga kerajaan. Perselisihan ini bermula ketika Wikramawardhana menganugerahkan gelar Bre Lasem kepada permaisurinya, Kusumawardhani. Padahal, gelar tersebut saat itu masih disandang oleh Nagarawardhani, adik Kusumawardhani sekaligus istri Bre Wirabumi. Hal ini menciptakan ketegangan antara kedua belah pihak yang terus berkembang selama bertahun-tahun. Situasi semakin memanas pada tahun 1400 setelah Nagarawardhani dan Kusumawardhani meninggal dunia. Wikramawardhana kembali memicu perselisihan dengan Bre Wirabumi ketika ia memberikan gelar Bre Lasem kepada menantunya, istri Bre Tumapel. Tindakan ini memperdalam jurang perpecahan di antara mereka. Akibatnya, ketegangan antara Majapahit Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana dan Majapahit Timur yang dikendalikan oleh Bre Wirabumi akhirnya meletus menjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregreg pada tahun 1404. Perang saudara ini berlangsung sengit, dan pada tahun 1406, pasukan Majapahit Barat, yang dipimpin oleh Bre Tumapel, putra Wikramawardhana, berhasil mengalahkan pasukan Majapahit Timur. Dalam pertempuran itu, Bre Wirabumi tewas di tangan Branarapati, yang juga dikenal sebagai Raden Gajah. Setelah kemenangan tersebut, Wikramawardhana menikahi Bre Daha, putri Bre Wirabumi, sebagai salah satu selirnya. Dengan demikian, Wikramawardhana menikahi keponakan tiri Kusumawardhani dan dari pernikahan ini lahir seorang putri bernama Suhita. Perang Paregreg membawa dampak yang sangat merugikan bagi Majapahit. Ketika wilayah barat dan timur sibuk berperang, banyak daerah bawahan di luar Pulau Jawa melepaskan diri dari kendali Majapahit. Perpecahan ini menjadi salah satu faktor yang menandai awal kemunduran kerajaan besar tersebut. Selain itu, perang ini juga mengakibatkan kerugian diplomatik yang serius. Salah satu dampaknya adalah keterlibatan pihak Tiongkok. Dalam pertempuran di wilayah timur,
Sebanyak 170 orang anak buah Laksamana Cheng Ho terbunuh. Padahal Cheng Ho saat itu sedang berada di Jawa dalam kapasitasnya sebagai duta besar Kaisar Dinasti Ming. Insiden ini memaksa Wikramawardhana untuk membayar ganti rugi kepada Kaisar Ming. Menurut catatan M.A. Huan, Sekretaris Cheng Ho, Wikramawardhana diwajibkan membayar denda sebesar 60.000 tahil perak. Hingga tahun 1408, Wikramawardhana hanya mampu membayar 10.000 tahil. Akhirnya, Kaisar Ming memutuskan untuk membebaskan sisa hutang tersebut karena merasa iba. Meskipun Majapahit mengalami kerugian besar, Wikramawardhana tetap aktif menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Pada tahun 1412, ia mengirim duta ke berbagai kerajaan Buddha di Kalimantan, Indochina, Korea, hingga Jepang. Dalam upaya mempererat hubungan, ia memberikan cenderamata berupa gajah-gajah dari Wengker, sebuah wilayah di Majapahit. Bre Wengker ditugaskan sebagai duta besar untuk melaksanakan misi diplomatik ini. Namun, program ini membawa dampak yang tidak terduga. Populasi gajah di Wengker menyusut drastis hingga akhirnya punah. Sebagai penghormatan, masyarakat setempat mendirikan sebuah arca gajah di kawasan Wengker sebagai peringatan. Wikramawardhana mengakhiri masa pemerintahannya pada tahun 1429. Ia wafat pada akhir tahun tersebut dan dicandikan di Wisesapura yang terletak di Bayalangu. Takhta Majapahit kemudian diwariskan kepada putrinya dari Beredaha, yaitu Suhita, yang diperkirakan berusia sekitar 20 tahun saat naik takhta pada tahun yang sama. Selama masa pemerintahannya, Wikramawardhana juga meninggalkan warisan sejarah berupa Prasasti Katiden I, 1392, dan Prasasti Katiden II, 1395. Kedua prasasti ini memuat informasi tentang penetapan Gunung Lejar sebagai lokasi pendirian bangunan suci. Dengan demikian, masa pemerintahan Wikramawardhana tidak hanya dikenang karena konflik dan peperangan, tetapi juga kontribusinya dalam membangun hubungan diplomatik dan meninggalkan peninggalan budaya yang signifikan. Demikianlah kisah tentang Wikramawardhana, sang pemimpin yang mengukir sejarah di tengah kemelut dan tantangan besar Majapahit. Perjalanan hidupnya adalah cerminan dari keagungan dan kerumitan politik pada masa itu. Dari perang saudara hingga diplomasi dengan kerajaan besar Asia. Semua menjadi bagian dari warisan sejarah yang tak ternilai. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari kejayaan Kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah menggali warisan sejarah bangsa kita.